Halo, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi hari ini untuk ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kakak-kakak yang bertugas pada hari ini sangat senang bertemu lagi dengan kalian. Gimana dengan kalian? Senang gak? Sukacita gak? Nah, gimana kalau kita tepuk sukacita dulu? Masih ingat gak tepuk sukacitanya? Yuk, semuanya berdiri ya, kita tepuk sukacita yuk. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita. Sukacita. Yeay! Nah, adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi, di rumah Tuhan ku datang sungguh senang. Adik-adik, sampai hari ini adik-adik belum diperbolehkan untuk datang ke gereja. Ibadah masih dari rumah masing-masing. Tapi adik-adik tenang saja. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita dimanapun kita berada. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik sedih ya. Sekarang di Gunung Putri lagi banyak yang terpapar virus yang nakal itu, si virus corona. Apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, meskipun masih kecil, adik-adik yang bisa kita lakukan adalah tekun beribadah, tekun berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kita. Tuhan punya banyak sekali cara untuk menjaga, memelihara, dan menolong anak-anaknya lewat teman-teman, lewat keluarga, lewat tetangga, lewat gereja, dan juga lewat pemerintah. Bahkan adik-adik pun bisa dipakai Tuhan untuk melawan si virus yang nakal ini. Caranya yaitu tetap menjaga kesehatan kita. Rajin makan, rajin olahraga, berjemur, rajin cuci tangan, dan tidak keluar rumah jika tidak perlu. Tetap semangat beraktivitas di rumah. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Oke adik-adik,
Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Kita bernyanyi bersama-sama, jangan kamu khawatir. Adik-adik, kayaknya kakak ada melakukan kesalahan deh. Hati kakak gak enak. Adik-adik, merasakan gak kalau kita melakukan kesalahan kepada kakak atau adik, pada mama atau papa? Yuk kita minta ampun sama Tuhan. Kita berkata demikian, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Tuhan berjanji akan memberikan pengampunan dosa seperti ada tertulis di dalam Alkitab, yaitu dari Kitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Kakak bacakan ya. Bunyinya, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yes, adik-adik, kita semua yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan pengampunan dosa. Kita bilang terima kasih sama Tuhan dan kita bernyanyi bersama-sama, dihapuskan dosaku. Ada seorang ibu yang berkata kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Ibu itu berkata begini kepada Nabi Elia, sekarang aku tahu engkau Nabi Elia adalah abdi Allah dan
firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, adik-adik, firman Tuhan adalah benar. Ini terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 24 yang menjadi petunjuk setiap hari dalam kehidupan kita, yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap hari adalah benar. Amin. Seperti Daud yang datang kepada Tuhan ketika dia merasa takut, yuk kita bermazmur dari Mazmur 17 ayat 8 yang berbunyi, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita nyanyikan Bapa di Sorga. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dan membaca Alkitab. Sebelumnya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh berkumpul lagi saat ini secara online untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan mengenai kerajaan Israel yang diperintah oleh raja, mulai dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Dan minggu lalu kita mendengar cerita mengenai kerajaan Israel yang terbagi dua.
Dan salah satu orang yang juga kemudian menjadi raja Israel adalah Ahab. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Adik-adik, itulah cerita kita hari ini. Tuhan menghukum Raja Ahab dan orang Israel dengan tidak menurunkan hujan dalam waktu yang lama, sehingga terjadi kekeringan. Karena Ahab dan orang Israel tidak taat dan sudah tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memelihara hidup Elia melalui burung gagak dan melalui janda di Sarfat. Dan Tuhan mendengar doa permohonan Elia karena Elia selalu taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Nah, judul cerita kita hari ini yaitu Nabi Elia. Raja 17 ayat 5 sampai 9. Lalu ia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seseorang janda untuk memberi engkau makan. Raja-Raja 17 ayat 23 sampai 24. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam ruang dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu.
ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Terima kasih. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kakak ulangin ya, ayat hafalan kita kali ini terambil dari 1 Raja-Raja ayat 17 sampai 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kakak akan membacakan nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Oh ya, kakak ingatkan, adik-adik yang ingin memberikan persembahannya bisa dikirim atau ditransfer ke rekening kakak Tilda yang ada di bawah ya. Sama-sama kita akan membawakan persembahan, kita menyanyikan lagu Berilah yang Terbaik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan sudah menyertai kami semua boleh beribadah pada hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, sertai kami agar kami selalu taat dan percaya kepada Tuhan, rajin berdoa dan juga mengasihi orang lain. Kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan berkatilah persembahan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Teman-teman kami yang berulang tahun,
Sempurnakanlah sukacitanya atas pertambahan usianya. Kami berdoa buat orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa kepada mereka. Orang tua kami dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menolong mereka, menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang di dalam kesusahan, orang-orang yang ditimpa bencana alam. Tuhan tetap sertai dan pelihara hidup mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan berkati mereka di dalam menangani virus corona, agar virus corona cepat hilang, agar kami boleh bermain lagi bersama-sama, boleh ke gereja dan boleh ke sekolah lagi. Lindungi dan sertai kami semua Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam belajar dan di dalam bermain, agar kami tetap sehat, agar kami tetap semangat dan sukacita selalu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dan menyanyikan Tuhan Yesus Kau Gembala kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah pada hari ini, ibadah sekolah minggu. Tetap gembira, tetap sukacita, tetap semangat, beraktivitas dari rumah, beribadah dari rumah, juga bersekolah dari rumah. Tuhan pasti menjaga dan menolong kita. Adik-adik, kakak-kakak yang bertugas pada hari ini, semua mengucapkan selamat hari Minggu, sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Tetap berdiri dengan penuh sukacita, kita bernyanyi, berkat-Ku terima. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Karena Tuhan
Kok berhenti? Sepertinya hujan. Ini hujan berkah. Hujan berkah. Terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkat. Hujan berkat. Hey! Hujan berkat lagi.